anggaran Formula E yang membengkak. Memang ada penambahan anggaran ya dari 50 ke 60. Kalau anggaran yang ada terus dinaikkan 10 miliar lagi ya nggak worth it sih buat saya dalam era pandemi ini. Kalau kemudian terjadi pembengkakan biaya ini karena memang sejak awal perencanaannya Formula ini sangat amburadul. Masyarakat mengendaki ini semuanya nanti adalah memberikan keuntungan, baik keuntungan bagi Pemprov sendiri maupun keuntungan bagi masyarakat. Kalau untuk anggaran sebaiknya tidak wajar. 10M bukan sesuatu yang kecil. Saya tanya beberapa pemborong yang biasa tender dan ahli itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Saya juga kurang mengerti untuk infrastruktur yang dibangun. Memang tendernya juga tidak transparan. Bagaimana bisa kemudian Jakpro itu minta tambah Jakon? Kalau mereka untung kan mereka tidak kembalikan. Kalau kekurangan ya resiko mereka lah begitu. Kemudian ditambahkan itu karena memang sudah terjadi deal-deal yang tidak jelas, tidak ada transparansi di sini. Keraguan banyak pihak atau beberapa pihak yang merugikan tuntasnya pembangunan sirkuit ini tidak mendasar. Transparan saja, transparansi dan akuntabilitas publiknya. Jangan sampai nanti masyarakat dibuat kecewa gitu tiba-tiba pembangunannya tidak berjalan final secara baik, kemudian kualitas dari jalan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dikhawatirkan publik itu, apalagi dengan istilah penambahan biaya itu menjadi publik karena kadang-kadang alergi juga situasinya kan. Sirkuit itu dibuat permanen. Omong kosong itu permanen. Bagaimana bisa permanen? Orang kayu dibenamkan di rawa, bahwa itu tidak mungkin permanen. Mau taruhan berapapun saya siap. Polemik anggaran Formula E DKI Jakarta membengkak masih menarik perhatian publik. Diketahui anggaran ajang Formula E DKI Jakarta membengkak atau bertambah sebanyak 10 miliar rupiah. Kok bisa? Hal ini ditanggapi langsung oleh peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK Ahmad Aron Hariri. Kata Rere, panggilan akrab Aron Hariri, masalah pembengkakan anggaran bukan sekedar besarnya penambahan anggaran maupun tujuannya. Namun kata dia perlu ditelisik bagaimana mekanisme anggaran Formula E DKI Jakarta disetujui jadi membengkak. Pengadaan barang dan jasa ada aturan dan tata caranya. Kalau gini rasanya jadi tender rasa PL. Demikian tegas Rere pada Senin 14 Maret. Tambah Rere, penambahan anggaran pembangunan sirkuit Formula E DKI Jakarta ini menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan anggaran. Mulai dari komitmen fee yang semula 4,4 triliun rupiah, tiba-tiba menjadi 560 miliar rupiah. Dan tahu-tahunya sudah dibayar lewat hutang sebelum disahkan DPRD. Sampai soal pembangunan sirkuit yang langsung disetujui menjadi membengkak. Maka sedari awal keseluruhan Formula E di DKI Jakarta ini benar-benar ansin tentang transparansi anggaran dan prosesnya. Demikian bebernya. Rere melanjutkan soal anggaran APBD itu diduga telah terdapat banyak penyelewengan. Maka itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, jelas dia, harus bergerak cepat dan objektif naikkan penyelidikan perkara Formula E ini menjadi penyidikan. KPK harus gerak cepat naikkan penyelidikan perkara Formula E jadi penyidikan. Demikian pungkasnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik mendesak Gubernur Anies Baswedan agar tidak mewajibkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk membeli tiket Formula E. Hal ini didasari perihal aturan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB yang sempat mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP Mandalika. Enggak perlu diwajibkan karena saya kira gini, masyarakat ingin ada kegiatan internasional. Demikian tegas Taufik. Sebab tanpa mewajibkan ASN membeli tiket diyakini ajang balap mobil listrik bakal ramai pengunjung. Hal ini mengingat lokasi Formula E yang strategis karena berada di Jakarta dibandingkan lokasi MotoGP. Saya yakin pengunjungnya akan banyak, demikian ungkap dia. Sementara Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menambahkan bulan ini tiket sudah bisa dibeli. Namun Widi enggan membeberkan lebih jauh terkait rincian harga tiket tersebut. Pokoknya kami sudah konsultasikan harga tiket, sedang menunggu dari FIO atau Formula E Operations. Insya Allah kalau Maret bisa kami luncurkan jadi masyarakat biasa segera menikmati, demikian tuturnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB lalu Gita Arya menyebutkan ASN bakal diwajibkan untuk membeli tiket ajang balap motor internasional MotoGP 2022 Mandalika. Permintaan ini dalam upaya Pemprov NTB untuk meningkatkan penjualan tiket karena per 20 Februari penjualan tiket baru sekitar 21.000 tiket. Sementara target penjualan hingga 35.000 tiket.
Sebanyak 35.000 potong tiket ini kemudian kami lakukan mapping kami, distribusikan 10 klaster penjualan di NTB. Demikian tambah dia. Demonstrasi kelompok massa yang dilakukan untuk mengkritisi persiapan penyelenggaraan Formula E di Ancol, Jakarta Utara, membawa berbagai atribut unik. Di antaranya mobil-mobilan, bambu, dan topeng mirip Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Peserta unjuk rasa mengatasnamakan Satgas Pemburu Koruptor Formula E bahkan sempat menyindir dengan melakukan aksi teatrikal berkeliling area sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, mengendarai mobil-mobilan sebagai replika mobil Formula E sambil mengenakan topeng mirip Anies pada Jumat 25 Februari. Selain itu mereka juga membawa poster dan spanduk bertuliskan narasi lucu, bukan Formula E tapi balap Formula Bambu. Setelah babat pohon di Monas, sekarang babat bambu dan kayu untuk sirkuit. Konsep ini sudah menyalahi katanya Green Race. Gak sesuai dengan sesumbar gubernur dan panitia yang katanya bukan Green Race, tapi nyatanya korbankan daerah yang sudah hijau. Demikian kata koordinator aksi Ali Ibrahim. Ali menuturkan dengan biaya yang fantastis untuk pengerjaan sirkuit Formula E tapi bahan bakunya minimalis dengan material bambu juga kayu harus dipertanyakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus telusuri juga ini soal sirkuit material bambu dan bongkar pasang tersebut. Kami minta seret semua oknum yang menikmati aliran dana kasus dugaan korupsi Formula E tersebut. Demikian ujarnya. Menurutnya pihaknya melihat bahwa dari awal hingga sekarang Formula E sudah banyak masalah, kejanggalan dan polemik mulai dari Formula E yang tidak pernah ada di dalam RPJMD, tapi tiba-tiba muncul di APBDP. Kemudian lokasinya juga tidak jelas akan digelar di mana, penebangan pohon di Monas, kemudian pindah lokasi. Selanjutnya jumlah komitmen fee yang berubah-ubah, tanda bukti pembayaran komitmen fee juga belum disampaikan kepada DPRD DKI. Malah sekarang pakai bambu, kayu, dibongkar pasang pula. Demikian katanya.